Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Saat ini bertemu kembali dengan saya, Ibu Misesa. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana asuhan keperawatan psikososial pada usia dewasa muda. Di mana usia ini dalam rentang usia 18 tahun sampai 25 tahun. Harapan kita dalam memberikan asuhan keperawatan ini, kita bisa meningkatkan perkembangan psikososial mereka sehingga mereka nanti memiliki kehidupan dan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa yang lebih baik. Nah, kesempatan ini ada 4 tahap yang akan kita lalui dalam proses asuhan keperawatan yang akan kita praktekkan, yaitu tahap preinteraksi, yang kedua adalah tahap orientasi, yang ketiga adalah tahap kerja, yang terakhir ada terminasi. Pada tahap preinteraksi yang kita lakukan adalah karena kondisi yang saat ini kita mengalami pandemi COVID, kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan berikutnya kita harus mempersiapkan diri, kita mengenali apa yang kelebihan dan kekurangan kita. Dan usahakan pada saat kita bertemu dengan pasien, kita jangan sampai menampilkan ekspresi, karena setiap kita mungkin punya masalah, tapi jangan sampai pada temu dan pasien kita tampilkan kita dalam masalah tertentu. Jadi kelolalah emosi terlebih dahulu. Berikut kita harus mengenali juga siapa klien kita. Klien kita yang yaitu usia dewasa muda tadi, minimal itu namanya ya. Karena kalau dia datang di puskesmas atau di klinik atau kita berkunjung, kita sudah tahu karakteristik ini sesuai tidak dengan apa yang akan kita sampaikan dalam asuhan perawatan. Seperti itu. Yang berikutnya adalah mempersiapkan beberapa peralatan kita siapkan leaflet yang nanti akan kita bagikan, dan ini juga alat bantu kita pada saat kita berkomunikasi dalam dan berinteraksi dengan klien kita. Baik, untuk kesempatan pertama preinteraksi kita sudah mempersiapkan diri dan kita sudah siap untuk bertemu dengan klien kita. Baik, dipersilakan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, perkenalkan saya perawat Misesa yang saat hari ini bertugas di Puskesmas Palangkaraya. Ya. Nanti bisa panggil saja perawat Cesar, ya, supaya lebih akrab. Iya, Nah, Bu. kami kalau di Puskesmas ini jadwal dinasnya dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Iya. Nah, kalau boleh tahu nambahnya Mbak Nanda. Mbak Nanda. Ya, jadi kita panggil Mbak Nanda saja ya. Mbak Nanda tinggalnya di daerah mana? Daerah Menteng. Di daerah Menteng. Oh ya, pas dekat sekali ya di daerah puskesmas ini. Nah, Mbak Nanda, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senang ya. Nah, baik, untuk hari ini kita nanti kurang lebih ketemu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Kita mau menyampaikan bagaimana meningkatkan perkembangan psikososial Mbak Nanda. Mbak Nanda usianya sekarang 20 tahun. 20 tahun. Iya. Jadi nanti kita akan membahas perkembangan usia dewasa muda, yaitu rentang usia 18 sampai 25. Karena Mbak Nanda tadi 20 tahun berarti masuk usia di dewasa muda. Ya. Nah, pada kesempatan ini tujuannya harapan ke depan bisa lebih baik lagi, dan khususnya dalam perkembangan psikososialnya. Bagaimana bisa kita mulai? Bisa, Bu. Ya. Nah, ini untuk usia dewasa muda itu sendiri nanti ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan ya Mbak Nanda ya. Yang pertama terkait hubungan sosial ya yang akrab. Apakah Nanda memiliki seseorang yang dekat dan akrab saat ini? Ada, Bu. Ada. Boleh tahu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan, iya. Bisa disebut sahabat seperti itu ya, Ya, Nanda ya. Nah, itu sekarang ini Nanda bersahabat dengan dia apa ini? Bersahabat, Bu. Bersahabat. Dekat. Kegiatan apa aja yang dilakukan? Biasanya membahas tentang masalah pekerjaan, tentang masalah kegiatan kami sehari-hari di dalam tempat kami bekerja. Oh, bekerja di mana? Di SD Palangka. Palangka. Oh, SD Palangka. Berarti guru yang mengajar? Iya, atau? guru. Oh iya, jadi bagus ya, karena sudah
di usia yang 20 tahun sudah bekerja. Iya. Tapi honor aja Bu masih. Oh masih honor. Iya, masih Ini apa honor. statusnya bisa honor, bisa PNS, yang penting kan sudah bekerja, Iya. itu sudah bagus. Iya. Selain teman itu wanita ya yang akrab sebagai sahabat. Sekarang apakah Nanda memiliki yang teman lawan jenis yang istilahnya sangat akrab sekali, atau istilah kita sekarang istilahnya kekasih atau pacar? Ada. Iya. Kasihnya apakah bekerja di tempat yang sama? Beda tempat pekerjaan. Boleh tahu dalam hubungannya dengan kasihnya atau pacarnya ini sudah berapa lama, bisa diceritakan dan bagaimana ke depannya? Hubungan kami selama udah 4 tahun menjadi hubungan, tapi selama 4 tahun itu ada kadang-kadang bisa putus nyambung. Terus ya karena ada masalah kecil aja, jadi biasanya tuh suka menyebutin bilang kata putus, entah itu dari pihak perempuan ataupun laki-laki, karena gara-gara emosi jadinya bisa menyebabkan putus dan besoknya mau balikan lagi gitu selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Iya. Dan dengan kasihnya tadi, apakah sudah punya komitmen ke depan? Ya, ini kan tadi istilahnya masa dimana kalian saling mengenal satu dengan yang lain ya. Makanya tadi kadang ada sesuatu yang nggak pas mungkin dari pribadimu yang gitu ya, yang masalah kecil akhirnya bisa. Apakah akan ada ke depan mau serius dengan? Ada. Itu dari Nanda. Kalau dari pihak yang laki-laki? Ada, cuman masih belum ngumpulin duit aja dulu katanya. Oh iya, berarti dia sudah siap juga, dia sudah ada pekerjaan juga ya? Cuman ngumpulin uangnya dulu. Oh iya, berarti bagus ya Nanda, jadi sudah ada komitmen, walaupun tadi masa menjalaninya tidak selalu mulus ya? Pasti ada. Gitu. Nah yang berikutnya, sudah mandiri bekerja, punya karir, apa sudah merasa nyaman dengan karirnya sekarang, dengan hubungannya sekarang, yang bisa sampaikan? Ada merasa puas, tapi merasa puas karena sepuas ya karena sudah lulus langsung bekerja gitu ya? Langsung puas, merasa bisa bekerja mencari uang sendiri. Tapi kalau itu aja, atau ingin mencapai tadi Bu, saya tadi baru honor karena ada itu tercetus bisa karena mau ikut CPNS juga, kalau ada lowongan juga, siapa tahu ada rezeki ke situ kan. Jadi intinya supaya lebih meningkat lagi ya dalam status kepegawaian. Iya. Baik, itu menurut saya hal wajar ya, karena kita juga dalam bekerja harus istilahnya kita jangan sampai bekerja itu tidak semangat. Jadi masih ada semangat di situ, cuma ingin lebih lagi ya untuk status dalam pekerjaannya. Nah, ada nggak dalam diri Nanda sendiri, baik itu secara fisik atau perilaku atau hal apa gitu yang sudah cukup puas, atau ada hal yang belum puas dalam diri ya, baik secara fisik dari ini emosional itu ya, dari tapi kalau dalam diri nggak ada sih untuk diubahkan, paling sikap perilaku udah itu aja. Oke, yang tadi emosional maksudnya mudah emosi ya. Itu saja ya. Yang lain merasa puas aja ya dengan rambut, dengan penampilan dan yang lainnya. Bersyukur aja Tuhan ya, karena kita mensyukuri ya yang sudah ada. Bagus ya Nanda ya, berarti bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan baik secara fisik. Hanya tadi mungkin perlu yang mengatasi secara emosional. Ada nggak cara yang sudah dilakukan oleh Nanda untuk mengatasi cara yang mudah emosional tadi? Sabar sih, terus berusaha ya, berusaha untuk nggak emosi itu dalam artian nahan, terus nggak emosi, pokoknya sabar kayak gitu aja sih. Ada juga mungkin mendengarkan
mendengarkan atau menonton acara-acara tentang penguatan karakter, penguatan itu ada? Nggak ada. Nggak ada. Belum pernah. Nah, jadi yang sudah dilakukan tadi berhasil mengontrol emosinya yang jadi nggak emosional lagi? Berkurang sedikit, tapi masih tetap ada emosi. Masih ada, baik. Wajar ya, karena kita sebagai manusia ketika dihadapkan sesuatu yang tidak pas mungkin ya, tidak terpenuhinya keinginan kita jadi emosi, itu hal wajar. Cuma jangan sampai emosi itu membuat kita tidak melakukan pekerjaan, tidak mengurus diri, lupa dengan kebutuhan kita sehari-hari dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, nanti mungkin kita bisa sampaikan juga ya, yang tadi salah satu kita bisa menerima masukan dari itu pembelajaran ya, tapi kita saring kembali. Itu pembelajaran kan banyak ya, informasi baik internet sekarang ya, baik berita-berita ya, seperti itu. Kita lihat kalau itu bermanfaat positif bisa kita lakukan. Nah, hal yang bisa kita lakukan yang sederhana aja kalau kita dalam kondisi emosi ya, karena kalau kondisi emosi pasti reaksi kita juga akan menimbulkan ketidaknyamanan buat orang lain. Nah, mungkin yang pertama kita kontrol diri dulu, kita tarik nafas, gitu ya, tahan, kemudian hembuskan pelan-pelan. Ya, bisa kita sambil tutup mata, tahan dulu, hembuskan pelan-pelan. Ya, seperti itu. Baru setelah kita menenangkan diri, baru kita bereaksi, maksudnya merespon. Ya, beda ya, merespon apa yang kita lakukan itu. Misalnya kita marah dan orang tadi ya, misalnya tadi Nanda sampaikan dan kasihnya marahnya tentang apa ya, misalnya kasih contoh satu ya, masalah lambat dijemput pada saat saat pulang kerja sudah janjian, sudah nunggu lama, lambat dijemput. Tadi setelah kita tarik nafas ya, dan tahan, hembuskan pelan-pelan. Jadi pada saat kita hembuskan itu, kita hembuskan juga rasa marah kita, rasa emosi kita juga. Nah, setelah kita tenang, kita bisa berpikir ya, oh iya, kita memang sudah janji, tetapi pacarnya tadi atau kasihnya tadi kan bekerja juga. Nah, jadi kita, oh iya, mungkin ada sesuatu yang dia kerjakan. Jadi kita mulailah berpikir positif ya, seperti itu. Jadi jangan langsung bereaksi marah. Tapi kan orang kan bisa lepas kontrol juga. Ada salahnya kita juga tidak sempat ini langsung bereaksi, reaktif namanya. Nah, kira-kira yang bisa kita lakukan adalah ya, kita mulai berdamai dulu dengan diri kita ya. Oh ya, kita mengenali, oh yang saya lakukan tadi udah pas nggak, belum, oh rasanya yang saya lakukan tadi tidak baik ya. Saya langsung memarahi pacar saya nggak tahu, padahal dia capek juga, nggak tahunya di jalan itu macet atau ada razia atau di jalan seperti itu ya. Setelah kita berdamai dengan diri kita, oh ya, kita maafkan bahwa tadi kita melakukan hal yang salah, perbaiki ya. Perbaikinya kita harus berani bicara baik-baik ya. Memang respon orang beda-beda ya. Ketika kita menyampaikan maaf, tadi saya mungkin marah mendadak gitu ya, karena pas saya juga lagi kelelahan, sudah nunggu lama, kecapean gitu ya. Nah, sampaikan saya mohon maaf, mungkin respon tadi mungkin tidak membuat kamu nyaman ya. Respon orang lain bisa menerima, memaafkan. Ada juga yang respon orang tuh sebaliknya ya, dia balik marah bisa. Tapi intinya kita sudah tenang ya, kita sudah melakukan yang bagian kita yang terbaik. Bagian kita terbaik tadi kita minta maaf. Nah, kalau kita nggak bisa mengontrol orang lain ya, minimal kita sudah bisa tenang, nyaman dalam sehari itu bisa melakukan aktivitas. Tadi saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah perbaiki. Respon orang lain itu tidak bisa kita kontrol ya. Bersyukur kalau dia merespon yang baik juga, oh yang memaafkan, seperti itu. Tapi kalaupun tidak, jangan kita menjadi sedih, jadi kecewa. Aduh, padahal saya tadi sudah belajar berusaha yang baik gitu ya. Karena memang tidak bisa kita mengontrol orang lain, namun puaslah. Puas,
saya Dengan senang tadi, gitu. saya bisa tadi mengalahkan emosi saya gitu. Nah itu ya untuk yang emosional. Nah tadi sudah punya arah ke depan. Nah bagaimana hubungan dengan keluarga berikutnya? Hubungan keluarga dengan aku atau gimana? Iya, hubungannya misalnya dengan orang tua, dengan saudara. Hubungannya aku dengan orang tua baik aja, dekat sama orang tua, terutama sama mama. Iya. Hmm, Dengan adik-adik? nggak punya adik, cuma Oh. sama kakaknya karena jauh sudah punya kerja masing-masing, jadinya dekat sama mama sama orang tua aja Oh saat ini. iya, berarti kalau ada masalah atau apa, kamu cerita sama mama. dengan mama ya. Iya, berarti kamu sudah bagus ya. Ada sumber pendukungnya, punya masalah menceritakan hal tersebut. Bagus hal tersebut, nanti bisa langsung diteruskan ya. Dalam aktivitas sehari-hari juga punya komunitas tersendiri ya. Misalnya di lingkungan rumahnya, Komunitas yang anak muda nggak ada sih. nggak ada. Ya. Nanti bisa kita ambil bagian juga karena sebagai pemuda ya, dewasa muda itu setelah kita sukses itu tidak hanya untuk kita, tapi kita bisa berbagi dengan orang lain. Ya, bisa komunitasnya, ya komunitas bisa jadi apakah Karang Taruna atau mohon maaf Mbak Nanda, agamanya apa? Kristen. Ada kegiatan pemuda yang kita ikuti, ya seperti itu. Jadi kita bisa apa yang kita punya, kelebihan Tuhan berikan buat kita itu kita bisa sumbangkan ya. Tidak mesti harus uang ya, menyumbangkan itu bisa menyumbangkan kita memberikan support buat kegiatan tersebut selama kegiatan itu positif ya. Tapi tetap harus dibagi, jangan juga terlalu berlebihan. Ada kegiatan ini ikut, kegiatan ini ikut, sedangkan kita punya tugas akhirnya terbengkalai juga yang lain. Jadi bisa melakukan manajemen. Nah, itu Nanda, ada yang mau ditanyakan nggak? Selama ini ada hal yang dirasa, aduh saya kurang ini, kurang itu. Nah ini mungkin bisa dilihat dari sini, ada hal yang belum tercapai. Sudah cukup. Ada stres tersendiri tidak di dalamnya? Kadang-kadang. Udah itu aja mungkin. Ya, stres tersendiri tadi ya, karena emosional Emosi tadi. Oh ya, emosi tadi yang sudah kita sampaikan. Nah ini ada beberapa ciri lagi penyimpangan dalam perkembangan dewasa muda. Tadi sudah disampaikan oleh Nanda. Nanda sudah punya hubungannya akrab, dia punya teman, punya kekasih. Tapi kalau orang yang mulai penyimpangan, dia tidak ada teman akrab, dia menyendiri, ya gitu ya. Kemudian tidak mempunyai komitmen. Tadi bagus ya, Nanda sudah punya komitmen ke depan, menjalin hubungan untuk lebih serius lagi. Puji Tuhan kalau sudah sampai ke jenjang pernikahan. Kemudian dengan temannya tadi juga saling menopang dalam setiap pekerjaan. Kemudian sudah bisa mandiri, sudah bekerja. Sedangkan kalau yang menyimpang itu tidak mandiri, yang tergantung terus dengan orang lain. Walaupun tadi dekat dengan orang tua, tapi bukan berarti terus menerus semua dengan orang tua. Konsep diri juga realistis ya, tidak puas dengan keberadaan baik itu secara fisik dan lainnya ya. Makanya kemudian menyukai diri sendiri juga ya, dengan apa yang sudah dilakukan. Memang tadi ada yang ingin mau dicapai, ya dicapai supaya mungkin status pekerjaannya lebih baik. Kemudian tidak mengetahui arah kehidupan. Ya ini anak-anak muda yang galau seperti itu, mau ngapain nggak tahu saya gitu ya. Jadi ya, pokoknya kerjakan apa yang ada aja. Jadi tidak ada tidak mampu mengatasi stres. Tadi sudah bagus yang dilakukan oleh Nanda, berusaha sabar, tenang gitu ya. Kita tadi dilakukan. Nah, cuma perlu ditingkatkan lagi. Kehidupan merasa tidak bermakna ya. Aduh nggak ada artinya. Nah itu bagi yang menyimpang. Kemudian tidak bertanggung jawab, tidak menerima akibat perbuatan, tidak mempunyai nilai sebagai pedoman hidup. Nah ini yang sudah dilakukan oleh Anda semuanya sudah bagus ya, punya pedoman, bahwa bekerja tadi ya,
kemudian sukses ke depan. Seperti itu. Nah, demikian dulu yang kita sampaikan terkait asuhan perawatan pada usia dewasa. Ya, bagaimana perasaan Anda? Tadi kita ada ya ngobrol dan kita juga saling diskusi tentang perkembangan psikososialnya. Dapat ilmu juga yang tadi yang telah Ibu berikan tentang cara mengatasi emosi. Terus ya merasa senang aja bisa Ibu kasih masukan dan senang bisa cerita berbagi bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi tadi yang sudah kita lakukan, ya kita tadi membicarakan hal apa tadi? Yaitu cara apa? Cara meningkatkan perkembangan psikososial ya pada dewasa muda. Tadi sudah tahu ya, ada disampaikan ciri-cirinya tadi apa aja mungkin yang seingatnya? Ciri-cirinya ya, satu atau dua yang diingat. Mempunyai hubungan sosial yang akrab, terus menyukai diri sendiri, dan mengetahui arah hidup. Oke, bagus ya. Kalau yang menyimpangnya tadi? Menyimpangnya ya, tidak mempunyai komitmen, tidak mandiri, terus tidak mempunyai nilai sebagai pedoman hidup. Bagus ya, yang sudah harapannya nanti untuk memudahkan leaflet ini saya serahkan supaya bisa dibaca sehingga hal apa ya yang sudah saya lakukan, hal apa yang mungkin perlu saya perbaiki ya, misalnya tadi ada yang menyimpang di sini. Nah seperti itu, ini Ibu serahkan ya. Dan diingat tadi apa yang sudah dilakukan. Pertama latihan ya, bagaimana meningkatkan perkembangan psikososial tadi. Pertama ya tadi kalau untuk yang perlu diperbaikan tadi adalah bagaimana mengontrol emosi tadi ya, mengontrol emosi. Kemudian bagaimana menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Kalau merasa belum punya tujuan yang jelas, bisa membuat catatan ke depannya, visi saya apa tahun ini ya, tahun berikutnya nanti buat di dalam catatannya. Nah kalau ada hal yang mau dikonsultasikan lagi, kita nanti bisa ketemu ya, bisa Delina bisa nanti ke klinik di puskesmas ini ya, seperti itu. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera ya. Demikian yang bisa Ibu praktekkan bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan psikososial pada usia dewasa muda. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita dan harapannya tidak hanya kalian bisa perhatikan ini, namun kalian bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian tidak canggung lagi bertemu dengan pasien atau klien-klien baik itu di klinik rumah sakit atau kalian melakukan kunjungan rumah. Sekian dari Ibu, salam sehat jiwa.